Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Zahra dengan NIM 2001880. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas sosioinformatika pertemuan 9 tentang Undang-Undang ITE. Yang pertama, Undang-Undang ITE memiliki pokok masalah yang diatur. Sebutkan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri dari 13 bab dan 54 pasal. Memiliki beberapa cakupan pokok masalah, antara lain, 1. Pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bantu hukum yang sah pada pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Yang kedua, tanda tangan elektronik pada pasal 11 dan 12 Undang-Undang ITE. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau Certification Authority pada pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang ITE. Yang keempat, penyelenggara sistem elektronik pada pasal 15 dan 16 Undang-Undang ITE. Yang kelima, penyelenggaraan transaksi elektronik pada pasal 17 ayat 3. Yang keenam, penyelenggaraan agen elektronik pada pasal 22 ayat 2. Yang ketujuh, pengelolaan nama domain pasal 24. Yang kedelapan, perbuatan yang dilarang atau cybercrime. Terdiri dari konten ilegal yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 Undang-Undang ITE. Kemudian ada akses ilegal pada pasal 30 dan intersepsi ilegal pada pasal 31. Yang kesembilan, gangguan terhadap data atau data interference, pasal 32 Undang-Undang ITE. Yang kesepuluh, gangguan terhadap sistem atau sistem interference, pasal 33 Undang-Undang ITE. Yang kesebelas, penyalahgunaan alat dan perangkap pada pasal 34 Undang-Undang ITE. Yang ke-12, pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan atau pengerusakan pada pasal 35 Undang-Undang ITE. Yang ke-13, peran pemerintah dalam pemanfaatan TIK, pasal 40 Undang-Undang ITE. Soal yang kedua, pelanggaran Undang-Undang ITE, apa saja yang terkait di dalam bidang IT? Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, pasal 27 Undang-Undang ITE menjelaskan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Bermuatan. Yang pertama asusila ayat 1, kemudian ada perjudian ayat 2, pencemaran nama baik di ayat 3, dan pemerasan dan atau pengancaman pada ayat 4. Yang kedua, pasal 28 Undang-Undang ITE menjelaskan tentang berita bohong atau hoax. Terdiri dari kepada konsumen ayat 1 terkait suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA pada ayat 2. Yang ketiga, pasal 29 menjelaskan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Yang keempat, pasal 30 menjelaskan akses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun pada ayat 1, mengakses dan mengambil pada ayat 2, dan menerobos pada ayat 3. Pasal 31 melakukan intersepsi, peretasan, atau penyadapan sistem elektronik milik orang lain ayat 1 dari publik ke privat dan atau sebaliknya, termasuk mengubah dan atau tidak mengubah pada ayat 2. Kemudian pasal 32, larangan perubahan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, pengubahan, pengurusakan, pemindahan, atau penyembunyian pada ayat 1. Kemudian memindahkan ke tempat yang tidak berhak pada ayat 2 dan membuka dokumen atau informasi rahasia pada ayat 3. Yang ketujuh, pasal 33, mengganggu sistem elektronik. Yang kedelapan, pasal 34, larangan menyediakan atau memfasilitasi. Yang pertama, perangkat keras atau perangkat lunak untuk memfasilitasi pelanggaran pasal 27 sampai pasal 33. Yang kedua, sandi lewat komputer, akses atau sejenisnya untuk memfasilitasi pelanggaran pasal 27 sampai pasal 33. Pasal 35, pemalsuan dokumen dan elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan atau pengusakan. Menyebarkan berita bohong atau hoax dikenai pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang ke-11, ujaran kebencian, ujaran berbasis SARA, melalui pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Yang ke-12, teror online, diatur dalam pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Yang ke-13, meretas akun media sosial orang lain. Diatur pada pasal 32 ayat 1 dan juga pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE. Soal yang ketiga,
Pelanggaran dalam kegiatan sosial media elektronik sangat banyak. Jelaskan jenis-jenis pelanggaran dan kaitannya penggunaan media sosial. Yang pertama ada pelanggaran hak cipta. Terdapat pada pasal 32 Undang-Undang ITE tahun 2008, penggunaan karya yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dan melanggar hak eksklusif pemilik cipta. Yang kedua, penghinaan atau pencemaran nama baik. Terdapat pada pasal 27 ayat 3, yaitu memberitakan tentang keburukan suatu institusi atau seseorang dengan maksud tertentu. Yang ketiga, ujaran kebencian pada pasal 28 ayat 2. Yang keempat, bermuatan perjudian pada pasal 27 ayat 2. Yang kelima, berita hoax atau berita bohong pada pasal 28 ayat 1 dan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang keenam, hacking atau meretas akun media sosial orang lain pada pasal 30 Undang-Undang ITE. Soal yang keempat, jelaskan sejarah terbentuknya Undang-Undang ITE dan perubahannya. Pada tahun 2000 sampai 2005 dimulai revolusi industri yang keempat, di mana sudah tersedianya internet dengan kecepatan tinggi dan penyimpanan cloud atau layanan penyimpanan internet, hingga tidak memerlukan perangkat keras tambahan seperti flash atau hard disk lainnya. Sejalan dengan pengembangan teknologi ini, kegiatan jual beli juga ikut mengalami perkembangan dalam proses kegiatannya melalui berbasis internet. Melalui pemerintah mulai mengajukan rancangan undang-undang mengenai aturan penggunaan internet. Undang-undang ini merupakan hasil kombinasi dari dua rancangan undang-undang atau RUU, yaitu yang pertama, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Teknologi Informasi dari Universitas Pajajaran atas arahan dari Departemen Komunikasi dan Informasi dengan bekerjasama dengan Institusi Teknologi Bandung. Dan yang kedua, Rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dari Universitas Indonesia atas arahan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Lalu kedua rancangan undang-undang ini digabung dan disinkronisasikan kembali oleh tim yang dipimpin oleh Profesor Ahmad M. Ramli sebagai utusan dari Presiden yang kala itu adalah Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berhasil diberlakukan tertanggal sejak 21 April 2008 sebelum akhirnya diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang direvisi pada pasal yang mengatur tindak pidana. Terdapat pada pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36 Undang-Undang ITE. Reformulasi pasal dilakukan salah satunya karena putusan MK terkait pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal 27 akan dijabarkan dalam tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik dan fitnah, termasuk diatur tentang dihapusnya pidana apabila hal tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Kemudian pasal 36 akan direvisi untuk mempertegas apa yang dimaksud dengan kerugian dan sifatnya hanya kerugian material sebagai akibat langsung dan hanya dibatasi dalam pasal 30 hingga 34. Selain itu, terdapat penambahan pasal baru, pasal 45C, yang akan mengatur pemberitaan bohong atau hoax yang menimbulkan keonaran. Karena selama ini Undang-Undang ITE hanya mengatur ketentuan tindak pidana pemberitaan bohong terkait konsumen dan transaksi elektronik, sebagaimana yang termuat dalam pasal 281 Undang-Undang ITE telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Demikianlah hasil presentasi dari pengerjaan tugas saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.